Rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu nabil mustafa wa ala alihi wa ahli tuqaw wafa. Alhamdulillah bi ni'mati timmas sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ahli al-fadl wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qad qala ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatil akhar ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fil hadis talasun man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakuna Allah ta'ala wa rasulah ahabbil waswahuma wa yuhibbal marbalillah wa ayyakrahu ayyauda ilal kufra kama yakrahu ayyqadhafa finnar amma ba'du. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Kalau syukur itu ucapannya alhamdulillahirabbil alamin. Tapi tidak cukup dengan ucapan saja, harus buktikan dengan perbuatan. Perbuatannya adalah dengan taat, dengan patuh, dengan ibadah kepada Allah. Tanda orang bersyukur, orangnya taat, orangnya patuh, orangnya ibadah kepada Allah. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau itu sudah jelas masuk surga, sudah jelas dia mempunyai dosa, namun salat malamnya luar biasa, apatah lagi salat fardunya. Sang istri bertanya, ya Rasulullah, mengapa masih begitu luar biasa ibadah kepada Allah? Bukankah sudah diampuni dosa? Bukankah sudah jelas masuk surga? Ngapain lagi ibadah? Jawab beliau sederhana, afala uhibbun akuna abadan syakura. Tidakkah aku sedang menjadi hamba Allah yang bersyukur? Kita belum jelas ampunan dosanya, belum jelas surga nerakanya, tapi kadang-kadang kita malas ibadah, kita malas bersyukur. Yang kedua, salat dan salam bagi Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Karena sungguh salawat itu dahsyat. Mengapa dahsyat? Amal-amal yang lain manusia melaksanakannya, Allah dan malaikatnya tidak melaksanakannya. Tapi khusus salawat Allah dan malaikatnya melaksanakannya, kita pun yang beriman diminta untuk melaksanakannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kepadanya wa sallimu taslima, dan diucapkan salam. Maka salat itu bisa ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau salam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Bukankah kita pernah merasakan ada sahabat nan jauh dirindukan, kemudian ada penyampaian, si fulan sahabatmu kirim salam kepadamu, senang rasanya. Begitupun kita, ya Nabi salam alaika, ya Rasul, ya Nabi keselamatan bagimu, salam bagimu. Bahkan kalau hal paling dahsyat, kita berharap mudah-mudahan bagian daripada itu adalah yang mendapatkan salam dari Allah ketika di surganya. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Ucapan salam dari Allah kepada siapa? Penghuni surganya. Bagaimana supaya mendapatkan surga? Maka takutlah kepada Allah. La tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai engkau mati kecuali mati agama Islam. Mati dalam keadaan bertauhid, bersyahadat. Iman Islam itu iman cabangnya 70. Ada yang mengatakan 69. Yang paling rendah adalah menyingkirkan penghalang dari jalanan. Yang paling berat dan dasar adalah kalimat
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang hayat kalimatnya adalah kalimat la ilaha illallah akan masuk surga. Inilah yang kemudian mengapa saban Jumat disampaikan para khotib, jangan engkau wafat kecuali mati agama Islam. Ketika mati agama Islam dan melaksanakan sholat, maka insya Allah berakhir ke surga. Dan ruh orang yang meninggal dunia akan diangkat ke langit, bertemu kepada Allah, bertempatkan di aliyin. Tetapi sebaliknya orang mendustakan ayat-ayat Allah dan tidak peduli dengan hukum Allah, maka dikatakan dalam Al-Quran surah Al-A'raf, innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattah lahum abwaabus samaa'i wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Surah Al-A'raf ayat 40. Sesungguhnya orang mendustakan ayat Allah dan kemudian kalau mereka meninggal dunia, la tufattah lahum abwaabus sama', takkan dibukakan bagi ruh mereka pintu langit. Ruh itu keluar dari jasad ibaratnya air mengalir. Kalau jasmani kita nanti dimandikan dengan air, masukkan ke dalam tanah, maka ruh kita dibawa oleh malaikat dengan kain kafan dari langit. Maka mengalirlah ruh dari ubun-ubun yang normalnya, dibawalah ke langit. Di langit nanti dibukakan pintu langit kalau orang beriman. Tapi orang mendustakan ayat-ayat Allah, la tufattah abwaabus sama', takkan dibukakan bagi mereka pintu langit. Oleh dakhulunal jannah, tidak akan masuk surga. Sampai kapan? Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Unta masuk ke dalam lubang jarum, kapan akan terjadi? Tidak akan pernah. Jarum kita kenal, unta kita kenal. Kapan unta akan masuk ke lubang jarum? Itulah orang yang kafir mendustakan ayat Allah, tidak akan masuk surga. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Wa kadzalika nazajil mujrimin. Demikianlah kami memberikan balasan orang-orang yang berdosa. Oleh sebab itu kaum muslimin rahimakumullah, penting bagi kita menjaga iman, akidah dan Islam. Bukan hanya diri kita, pun juga anak keluarga kita. Kepala keluarga bukan hanya pikirkan diri sendiri, juga anak keturunan keluarganya. Surah At-Tahrim mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Api neraka itu seperti apa? Allati waquduhan nas wal hijarah. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Api neraka bahan bakarnya manusia dan batu. Itu barangkali kemudian di Papua dikatakan barapen. Dibakar batu sampai panas membara, dimasukkanlah di dalamnya kemudian hewan-hewan, baru dimakan oleh mereka. Maka nanti di neraka, orang-orang yang masuk neraka itu bahan bakarnya batu yang panas membara, tertutup atas dan bawah, maka tidak bisa kemana-mana. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itulah sejatinya sebabnya selalu disampaikan dalam konsep beragama, janganlah engkau mati kecuali agama Islam. Dalam konsep berbangsa bernegara, maka bisa dikatakan juga NKRI juga adalah harga mati yang jangan diotak-atik sama sekali. Ada 4 pilar negeri ini yang harus dijaga. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang 45 dan juga kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Ini penting berbangsa bernegara. Karena kadang-kadang beberapa tempat kita lihat ada orang yang ingin berpisah dari NKRI. Tetapi yang paling utama, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sebagai insan beriman, ibadahlah kepada Allah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang al-yakin. Al-yakin maknanya al-maut, kematian. Karena sejatinya kita, siapapun pekerjaan kita, nanti akan ada masanya pensiun, purnawirawan dan sebagainya. Tetapi sebagai insan beriman, pensiunnya kita kapan? Kalau sudah tercatat berpulang ke rahmatullah, kalau sudah ada pangkat almarhum. Itulah yang kemudian harus kita laksanakan. Apa yang bisa disebutkan? Di antaranya adalah tunaikanlah kewajiban kepada Allah, sholat. Sholat itu penting. Bukan hanya diri kita, anak keturunan kita pun kita perintahkan sholat. Kata Nabi, dari usia 7 tahun sampai 10 tahun perintahkan anakmu sholat. 10 tahun tidak mau sholat boleh dipukul. Itu anak kita. Bagaimana dengan istri? Laksanakan juga. Ajak sholat, saking pentingnya.
Apalagi yang lainnya, karena salat adalah barometer amalan manusia yang penting. Dalam surat Taha ayat 132 dikatakan, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atasnya. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki kepadamu. Nahnu narzuquka, kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Maknanya rupa-rupanya perintah solat, azan berkumandang hayya 'alas shalah, kita diperintahkan Allah untuk ajak keluarga solat. Tapi nahnu narzuquka, rezekimu sudah kami jamin, tapi ibadahmu perjuangkan untuk ibadah kepada Allah. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibatnya adalah orang bertakwa. Siapakah yang bertakwa itu? Awal surah Al-Baqarah kita hafal. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang muttaqin adalah yang percaya kepada yang gaib, Allah Subhanahu wa taala, wa yuqimunas shalah, dan melaksanakan salat. Alangkah indah kalau setiap waktu salat seramai ini Jumatan. Tapi ketika subuh datang, maghrib isya hadir, kemana yang banyak ini? Kemana yang ramai ini? Sungguh peradaban Islam akan bangga dan naik kalau kemudian Jumatannya sama subuhnya sama ramainya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kita harapkan adalah kita berpulang ke rahmatullah, husnul khotimah. Husnul khotimah ini kalimat yang baik dan mudah, tapi sejatinya itu bukan sesuatu yang dapat dilaksanakan dengan begitu rupa. Kenapa demikian? Biasanya orang wafatnya berdasarkan kebiasaannya. Falaula iza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Maka jangan begitu, kata Allah dalam surah Al-Waqiah. Iza balagatil hulqum, ketika Rasul sampai di tenggorokan, wa antum hina idzin tanzurun, ketika diberikan penglihatan. Apa yang dilihat? Yang selama ini sering dilakukan, diperbuat, itu akan terngiang, akan terbayang. Maka orang biasa sholat, mengaji, zikir, itu yang keluar, subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, dan mengajinya itu yang terbayang dan terngiang. Tapi kalau kemudian pada saat yang lain dia seringnya maksiat kepada Allah, buka-buka porno, nanti jelang wafatnya pun itulah yang kejadian yang terlihat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada kisah kecil, seorang polisi bercerita bahwa suatu masa sebuah terowongan di sebuah negeri di sana adalah kecelakaan. Kecelakaan ini rupa-rupanya mobil yang ditabrak itu putar musik keras-keras, dan kemudian penumpang di dalamnya sudah sekarat, dan yang jelang wafatnya yang keluar adalah kalimat-kalimat nyanyian-nyanyian yang tadi. Nyanyian seperti apa itu yang keluar dari mulutnya. Akhirnya mereka antar ke rumah sakit, selesai menjadi pelajaran bagi sang polisi. Di kali yang lain kemudian juga si polisi juga melihat ada kecelakaan. Seorang rupa-rupanya meninggal. Di mobilnya terdengar suara mengaji, dan ini pun yang sekarat ini di lisannya keluar kalimat-kalimat mengaji. Itu yang keluar. Di Jayapura pernah juga kejadian seorang haji yang kaya raya. Ketika diajarkan talqin oleh sang ustadz, Pak Haji katakan la ilaha illallah. Apa yang dia katakan? Tasku, di atas lemari ada tasku. Diambil tasnya, dia bukalah, rupa-rupanya rekening miliaran, dan dia berkata, uangku banyak, rekeningku banyak. Meninggalnya, uangku banyak, rekeningku banyak. Yang di hati kita apakah harta atau Allah Subhanahu wa taala? Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Kadang-kadang kita barangkali banyak mencari dunia. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Melalaikan kita mencari dunia, tahu-tahu sudah diambang kubur. Maka inilah penting kita prioritaskan Allah, maka Allah prioritaskan kita. Kita ajar anak kita taat kepada Allah, maka nanti mendapatkan anak yang soleh. Doakan anak kita juga kaum muslimin mudah-mudahan mendapatkan kebaikan dan kebajikan. Ini yang kami sampaikan benar bermanfaat, bermakna. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza
wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala fi kitabil karim wasdaqul qailin ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Dan khutbah yang kedua ini kembali kita bersyukur kepada Allah. Bersalawat salam Allahumma shalli wa sallim barik alaih, memiliki negara yang makmur, aman, sentosa. Ambillah perbandingan saudara kita di Sri Lanka, tidak ada BBM segala macamnya, listrik bisa dikatakan tidak hidup. Kita alhamdulillah bisa beribadah, maka maksimalkan ibadah lillahi ta'ala. Ketika tempat yang lain di Palestina, di Hindustan dan juga tempat lainnya, umat Islam untuk ibadah saja dikejar-kejar, bukan hanya hujan, bahkan peluru yang datang. Maka mumpung masih hidup, mumpung masih sempat, ibadahlah kepada Allah. Itulah tugas utama kita. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah. Buya Hamka mengatakan, kalaulah manusia hidupnya hanya untuk makan, maka monyet di hutan pun cari makan. Kalaulah manusia hidupnya hanya untuk beranak pinak berketurunan, maka hewan-hewan pun beranak dan berketurunan. Tujuan manusia hidup adalah untuk ibadah kepada Allah. Maka jadilah hamba Allah yang betul-betul ikhlas dan berang kepada Allah, mudah-mudahan kita husnul khatimah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan wa sihhatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا هب لنا من الصالحين ربنا آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليولاها اللهم يا مقلب القلوب ويا محول الحال اهد قلوبنا وأحوالنا سهل الحال ونسألك توبة قبل الموت ونسألك حسن الخاتمة يا أرحم الراحمين. Jiwa kami dalam genggaman-Mu, suatu saat kami pasti akan mati. Wafatkan kami Allah dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan wafatkan kami Allah dalam keadaan maksiat dan sul khatimah. Rabbana asrif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa ibadatik. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna tinabah. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Aqimis shalah. Allahu akbar.